Siap-siap nih buat para pengusaha, landscape TikTok di tahun 2026 itu bakal beda banget dari yang kita kenal sekarang. Nah, kali ini kita akan bedah panduan lengkapnya dengan satu ide kunci yang penting banget, irreplaceable instinct, alias insting manusiawi yang nggak akan pernah tergantikan. Oke, kita langsung aja lihat pergeseran besarnya. Kalau di tahun 2025, kita ini cenderung pasif, jalan di mode autopilot ya, sekedar bertahan aja gitu kan. Nah, 2026 itu soal jadi jauh lebih aktif, penuh niat, dan yang paling penting, membangun koneksi yang beneran nyata. Udah bukan zamannya lagi cuma survive, sekarang waktunya kita create sesuatu. Ini dia peta jalan kita untuk hari ini. Kita bakal mulai dari ide besarnya, terus kita kupas tuntas 3 tren utama yang wajib banget Anda tahu. Dan tentu saja, yang paling ditunggu-tunggu, kita tutup dengan langkah-langkah konkret yang bisa langsung Anda terapkan di bisnis. Yuk, kita mulai dari gagasan utamanya. Jadi, era di mana orang-orang cuma pasrah menghadapi apa yang ada di depan mereka itu udah selesai. Sekarang, kita masuk ke era yang benar-benar baru, di mana insting dan kreativitas manusialah yang jadi pusat perhatian. Nah, ini dia intinya. Tahun 2026 itu semuanya tentang irreplaceable instinct. Maksudnya apa? Yaitu hal-hal dasar yang bikin kita jadi manusia, rasa penasaran, kepedulian, dan kemampuan kita buat terkoneksi satu sama lain. Kerennya, teknologi secanggih AI pun nggak akan bisa gantiin ini semua, tapi justru bisa jadi alat super buat memperkuatnya. Oke, dari ide besar tadi, lahirlah tren kita yang pertama. Orang-orang tuh udah mulai capek sama fantasi dan pencitraan yang muluk-muluk. Mereka haus sama sesuatu yang jujur, nyata, apa adanya. Atau, seperti istilah kerennya di TikTok, waktunya kita menumpahkan reality A. Pergeserannya kelihatan banget kan? Dulu kita sering lihat tagar kayak #delulu, yang artinya sengaja jadi delusional biar happy atau meromantisasi hidup. Sekarang, arahnya ke komunitas yang lebih jujur, yang bahkan berani merayakan kekacauan hidup bareng-bareng. Ini sejalan banget sama fenomena #TheGreatLogin, di mana orang lebih fokus bangun koneksi yang dalam dan bermakna. Nah, lihat deh gambar ini. Ini contoh yang pas banget. Konten yang sedikit berantakan, lucu, dan sangat manusiawi kayak gini justru terasa jauh lebih dekat dan relatable dibanding foto yang sempurna dan diatur rapi. Inilah yang lagi dicari-cari audiens sekarang. Dan ini bukan cuma soal rasa-rasanya loh, ada datanya. Angka ini nunjukin kalau milenial dan Gen Z itu 1,5 kali lebih mungkin buat nyobain brand Anda kalau mereka merasa nyambung sama komunitasnya. Jadi, komunitas yang kuat itu bukan cuma hiasan, tapi beneran jadi mesin pendorong bisnis. Oke, tren berikutnya. Selain nyari koneksi yang jujur, orang-orang ternyata datang ke TikTok buat sebuah petualangan. Kita sebut ini curiosity detours, atau serunya sengaja salah jalan buat nemuin hal-hal baru. Dan skalanya ini luar biasa besar. Bayangin, ada miliaran pencarian terjadi setiap hari di TikTok. Angkanya naik 40% dari tahun lalu. Ini bukti kalau orang-orang beneran pakai TikTok sebagai mesin pencari untuk hampir semua hal dalam hidup mereka. Tapi, disinilah keajaibannya terjadi. 2 dari 3 pengguna seringkali malah nyasar dan nemuin sesuatu yang bermanfaat atau menarik yang bahkan gak mereka cari dari awal. Kayak buka satu pintu, malah nemu dunia baru di baliknya. Dan rasa penasaran ini sifatnya instan banget. 1 dari 4 pengguna itu langsung pakai fitur search dalam 30 detik pertama mereka buka aplikasi TikTok. Ini nunjukin betapa sentralnya rasa ingin tahu dalam pengalaman mereka. Oke. Jadi, orang-orang nemuin hal baru lewat pencarian. Terus, gimana cara mereka mutusin buat beli? Nah, disinilah tren ketiga kita masuk. Emotional ROI. Gampangnya, kenapa harus beli jadi jauh lebih penting daripada sekedar berapa harganya? Hal ini juga membawa kita ke pertanyaan yang super penting. Sekarang ini, siapa sih yang dipercaya orang buat rekomendasi produk? Permainannya udah berubah loh. Bukan lagi sekedar influencer, tapi beralih ke figur yang lebih dalam dan bermakna. Ini dia bedanya. Seorang tastemaker atau penentu selera itu nggak cuma ngejar produk yang lagi viral. Fokus mereka itu bangun kepercayaan jangka panjang. Mereka cuma mau kerja sama dengan brand yang nilainya sejalan sama komunitas mereka. Nah, nyambung lagi kan ke tren pertama tadi? Karena audiens butuh kejujuran, mereka lebih milih hubungan yang otentik, bukan yang cuma sekedar jual beli. Kutipan ini ngena banget sih. Intinya, para pembeli sekarang mendefinisikan ulang apa yang penting itu bukan dari harga, tapi dari makna, kebahagiaan, dan rasa memiliki yang mereka dapat. Mereka butuh justifikasi kenapa mereka harus beli produk ini, kenapa ini penting buat mereka.
Oke, kita udah bahas semua trennya, mulai dari keinginan akan realita, serunya petualangan penemuan, sampai ke belanja pakai hati. Sekarang bagian yang paling penting. Terus bisnis kita harus gimana dong? Tenang, simpel aja. Ada 3 langkah awal yang sangat berdampak. Pertama, belajar untuk lebih banyak mendengar apa yang audiens Anda obrolin, bukan cuma fokus sama apa yang ingin Anda sampaikan. Kedua, jangan takut tunjukin sisi manusiawi brand Anda, bahkan kekurangannya sekalipun. Dan ketiga, buktikan mengapa produk Anda layak dibeli, bukan cuma apa yang Anda jual. Menerapkan 3 langkah ini udah jadi awal yang luar biasa buat menyambut era baru TikTok. Kalau Anda mau terus jadi yang terdepan dalam memahami tren-tren kayak gini, jangan lupa ya buat subscribe channel Narasumber ID dan follow kami di media sosial. Dan kalau Anda merasa butuh diskusi lebih dalam yang spesifik buat brand Anda, tim kami di narasumber.id juga siap kok membantu lewat sesi konsultasi dan pelatihan. Semua informasinya lengkap ada di deskripsi. Terima kasih banyak sudah menyimak, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.